Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita pertemuan kelima dan hari ini saya akan menyampaikan tentang metode kuantitatif. Metode kuantitatif itu pada dasarnya ada dua, yaitu non-experimental and experimental research. Untuk sesi yang hari ini, saya akan menyampaikan tentang experimental research. Oke, jadi experimental research. Apa itu experimental research? Jadi penelitian eksperimen itu adalah suatu jenis penelitian untuk menemukan atau mengetahui pengaruh dari suatu tindakan terhadap kelompok tertentu. Kemudian hasilnya dibandingkan dengan kelompok lain yang mendapatkan tindakan berbeda. Jadi pada penelitian pendidikan, biasanya experimental research ini digunakan untuk mengujikan metode ajar. Jadi misalnya ada suatu metode ajar baru, dari suatu teori yang relatif baru juga, maka kita ingin membuktikan bahwa apakah memang metode ajar ini efektif dipakai untuk pembelajaran di dalam kelas dibandingkan dengan metode ajar yang selama ini sudah digunakan oleh para pengajar sebelum kita mengeksperimenkan metode ajar ini. Jadi hipotesisnya adalah metode ajar yang ingin kita eksperimentalkan itu lebih efektif, ya, secara signifikan meningkatkan hasil belajar ketimbang metode ajar yang selama ini diterapkan. Oke, jadi seperti yang sudah saya bicarakan tadi, penelitian eksperimental itu untuk melihat ya hubungan antar beberapa variabel. Variabel dalam eksperimen itu bisa berupa variabel terikat, variabel bebas, dan variabel moderate atau interference variable. Variabel terikat, apa itu variabel terikat? Yaitu variabel yang diberi perlakuan atau tindakan sebagai subjek penelitian. Jadi kalau kita itu mau mengujikan metode ajar, maka independent variable, maka dependent variabelnya adalah suatu hasil belajar, di mana hasil belajar itu yang kita beri perlakuan pada siswa. Variabel bebas, ya. Jadi variabel bebas, itu yang diberikan metode yang kita berikan kepada suatu kelompok ajar. Sedangkan variabel interference yaitu faktor lain yang bisa mempengaruhi suatu eksperimen. Jadi, misal kita mau menerapkan suatu metode ajar baru dan melihat pengaruh penerapan tersebut terhadap hasil belajar. Maka hasil belajar itu adalah variabel terikatnya, sedangkan variabel bebasnya itu adalah metode ajarnya, penerapan metode ajarnya. Ada beberapa macam desain penelitian eksperimen. Pertama itu adalah desain pre-eksperimental. Desain pre-eksperimental itu merupakan desain yang paling lemah di antara desain eksperimental lainnya, bahkan yang tidak disarankan untuk digunakan pada beberapa buku metode penelitian. Jadi desain metode eksperimen disebut pre-eksperimental karena dianggap belum termasuk eksperimen yang sesungguhnya. Pada desain penelitian pre-eksperimental, baik satu atau beberapa kelompok variabel terikat diamati untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh dari aplikasi suatu variabel bebas. Ya, jadi variabel bebas misalnya metode ajar, apakah ada pengaruh atau tidaknya ke variabel terikat, yaitu hasil belajar, atau mungkin lebih dari satu variabel terikat, misalnya hasil belajar dan motivasinya, seperti itu. Kemudian, desain pre-eksperimental ini merupakan desain penelitian eksperimen yang paling sederhana dan tidak terdapat kelompok kontrol. Jadi hanya
ada satu kelompok saja yang disebut kelompok eksperimen tanpa ada satu kelompok lain sebagai pembanding. Oke, macam-macam desain pre-experimental itu ada intake group comparison dan one group pretest post-test research design. Ya, kita bahas satu persatu. Intake group comparison. Pada desain ini terdapat satu kelompok yang digunakan untuk penelitian, tetapi dibagi dua, setengah kelompok untuk eksperimen yang diberi perlakuan, dan setengah untuk kelompok kontrol yang diberi perlakuan. Pada dasarnya tetap satu kelas. Cuman satu kelas ini dibagi menjadi dua siswanya. Jadi setengah kelompok siswa itu berperan sebagai kelompok eksperimen di mana kita memberikan perlakuan atau treatment, yaitu menerapkan metode ajar yang mau kita lihat pengaruhnya terhadap hasil belajar sebagai variabel terikatnya. Dan setengah kelas lagi itu menjadi kelompok kontrol yang tidak diberi perlakuan. Jadi paradigma penelitiannya dapat digambarkan sebagai berikut. Jadi X ini adalah kelas, U1 ini adalah setengah dari kelas ini sebagai kelompok eksperimen, U2 ini sebagai kelompok kontrol. Jadi hasil belajar di setengah kelas untuk yang pertama dan di setengah kelas yang kedua itu dilihat apakah berbeda atau tidak secara signifikan atau tidak. Oke, berikutnya one group pretest post-test research design. Desain penelitian ini mengkombinasikan post-test dan pretest dengan mengadakan suatu tes pada satu kelompok sebelum diberi perlakuan dan setelah diberikan perlakuan. Jadi, sekali lagi pre-experimental research itu hanya melibatkan satu kelompok kelas. Jadi di awal diberikan pretest, setelah diberikan pretest kita catat hasilnya, kemudian kita berikan perlakuan yaitu dengan menerapkan metode ajar yang mau kita lihat efeknya pada siswa, dilihat dari hasil belajarnya mungkin atau motivasi belajarnya. Setelah dilakukan treatment, maka setelah itu kita memberikan post-test. Dan kemudian post-test dan pre-test itu dibandingkan apakah adanya perbedaan signifikan antara hasil belajar siswa setelah diberikan perlakuan atau diterapkannya metode ajar, ya, dan hasil belajar siswa sebelum diberikan perlakuan atau diterapkannya metode ajar. Oke, desain eksperimen selanjutnya adalah true experimental research. True experimental design adalah desain metode penelitian karena adanya kelompok kontrol dan sampel penelitian dipilih secara acak. Jadi, yang berbeda dengan pre-experimental sebelumnya, kalau true experimental research ini sudah ada dua kelompok yang menjadi bagian eksperimental, yaitu pertama kelompok eksperimen yang diberikan treatment dengan metode yang mau kita lihat efektivitasnya, kemudian kelompok kontrol. Nah, ada dua bentuk true experimental design, yaitu post-test only control group design dan pre-test post-test control group design. Post-test only control group design. Jadi desain ini memilih subjek secara acak atau random dan dikelompokkan menjadi dua kelompok kontrol dan eksperimental. Dan hanya kelompok eksperimental saja yang diberikan perlakuan. Setelah diberikan treatment, dilakukan observasi secara mendalam, kedua kelompok tersebut diberi post-test. Dan suatu kesimpulan diambil dari perbedaan yang terjadi di antara dua kelompok. Jadi ada dua kelompok,
eksperimental diberikan treatment, maksudnya metode yang mau kita ketahui efektivitasnya, kita terapkan di kelompok eksperimen tersebut. Juga kita sebagai seorang peneliti yang juga mengajar di situ, kita amati proses yang terjadi selama metode tersebut diterapkan. Nah, di kelompok satunya itu tidak diberikan treatment di sini. Maksudnya kelas satunya itu tetap berjalan seperti biasa. Ya, mereka tetap belajar pelajaran yang sama dan juga diajar dengan metode yang sebelum-sebelumnya dipakai oleh guru di sekolah tersebut. Nah, terakhir setelah beberapa pertemuan, maka diberikan post-test. Kemudian dibandingkan antara post-test kelompok kontrol dan post-test kelompok eksperimen tersebut. Oke, desain yang kedua adalah pretest post-test control group design. Pada desain ini, subjek dipilih dan dibagi menjadi 2 kelompok secara acak. Kemudian, kedua kelompok diberi pretest, namun hanya kelompok eksperimental yang diberikan perlakuan. Di akhir penelitian, kedua kelompok diberi post-test untuk mengukur derajat perubahan di tiap kelompok. Jadi, diberikan pretest dan post-test. Jadi selain melihat perbedaan hasil belajar setelah dilakukan treatment pada kelompok eksperimen dan kontrol, juga dilihat perubahan hasil belajar per tiap kelompok, baik itu kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol. Oke, desain eksperimental selanjutnya adalah quasi-experimental design. Sama seperti penelitian eksperimental yang sesungguhnya atau true experimental, penelitian eksperimental semu atau quasi itu semu ya, quasi-experimental design juga bertujuan untuk menyelidiki hubungan sebab akibat atau mencari tahu penyebab sebuah peristiwa. Hanya saja pada eksperimen ini, kelompok kontrol dan kelompok eksperimen atau perlakuan tidak dipilih secara acak. Jadi kelas itu tidak dipilih secara acak karena pada dasarnya kita ini seorang peneliti, apalagi peneliti di mana kita tidak mengajar sekolah itu, kita memasuki sistem di mana sekolah tersebut mungkin tidak membebaskan kita untuk memilih siswa, untuk memilih kelas, maka ya kita terpaksa harus, bukan terpaksa ya, kita anggap bahwa misalnya kita mau mengajar kelas 1 SMA. Kelas 1 SMA di sekolah tersebut misalnya ada 7 kelas. Jadi kita berasumsi bahwa ke-7 kelas itu levelnya sama ya, karena levelnya sama-sama kelas 1 SMA. Nah, karena kita memiliki keterbatasan untuk memilih kelas yang mana, karena mungkin pertimbangan dari guru yang mengajar di situ, ya maka kita hanya bisa istilahnya menyerahkan keputusan memilih kelas tersebut pada guru di sekolah tersebut. Nah, ini yang disebut quasi-experimental design. Oke, ada berbagai macam penelitian quasi-experimental design. Pertama adalah time series experiment dan non-equivalent control group design. Nah, time series experiment design yang digunakan dalam penelitian ini adalah time series design. Desain ini tidak menggunakan kelompok kontrol. Jadi sebenarnya hanya ada satu kelompok saja. Time series design hanya menggunakan satu kelompok sehingga tidak memerlukan kelompok kontrol. Dan desainnya dapat dilihat seperti berikut ya. Jadi pretest diberikan per tiap perlakuan pada jeda waktu tertentu, makanya disebut time series.
Di sini di desain ini dilihat perlakuan dalam penelitian ini diberikan sebanyak 3 kali. Jadi pada beberapa sesi atau beberapa waktu tertentu diberikan post-test, kemudian diberi pretest kembali, diberikan kembali perlakuan, dan diberikan post-test kembali, dan selanjutnya. Sampai kalau di sini sebanyak 3 kali. Sampai berapa kali? Ya terserah sebenarnya, tergantung tujuan penelitian kita. Kemudian desain Kosei eksperimen berikutnya adalah non-equivalent control group design. Non-equivalent control group design itu hampir sama dengan pretest post-test control group design untuk true experimental research. Hanya pada desain ini, kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol tidak dipilih secara random. Nah, ini ciri utama Kosei kan, karena non-equivalent control group design ini masuk di bagian ranah Kosei experimental research. Oke, selanjutnya desain experimental research selanjutnya adalah factorial design. Factorial design yaitu desain penelitian eksperimen yang memperhatikan kemungkinan adanya variabel interference yang mempengaruhi variabel independen atau variabel perlakuan terhadap variabel dependen atau hasil. Dalam factorial design, sampel dipilih secara acak dalam kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Nah, ini contoh suatu penelitian dengan menggunakan desain factorial design. Nah, ini variabel bebasnya ini penerapan teknik pembelajaran writing. Di sini ada 3 kelompok karena ada 3 teknik pembelajaran writing yang diterapkan, yaitu peer feedback, misalnya teacher feedback, dan kombinasi antara peer dan teacher feedback. Jadi, feedback writing techniques atau teknik pembelajaran writing yang mau diuji cobakan itu adalah variabel independennya. Nah, kemudian untuk melihat apa variabel independen ini diterapkan, yaitu untuk melihat hasil belajar siswanya, pengaruhnya terhadap hasil belajar siswanya yang merupakan variabel dependennya. Nah, di sini ada variabel interference-nya, yaitu kecemasan, writing anxiety, kecemasan dalam menulis, yang dibagi 2, kecemasan rendah atau tinggi. Jadi ini melihat apakah variabel interference atau pengganggu, yaitu writing anxiety ini, levelnya yang rendah dan tinggi ini, bisa mengganggu atau bisa mempengaruhi efek dari penerapan teknik belajar writing terhadap hasil belajar writing tersebut. Oke, teknik pengumpulan data untuk penelitian experimental research yang paling lazim dilakukan yaitu dengan menyebarkan angket dan tes. Kenapa? Karena tujuan experimental research itu pada dasarnya untuk mengetahui efek penerapan atau efek treatment terhadap hasil belajar. Nah, untuk mengukur hasil belajar itu adalah tes. Selain terhadap hasil belajar, itu terhadap level affective faktor seperti motivasi. Maka untuk mengukur motivasi itu menggunakan angket. Maka alat kumpul data yang paling lazim digunakan untuk penelitian experimental research adalah kuesioner dan tes. Nah, sebelum alat kumpul data itu kita gunakan untuk mengumpulkan data kuantitatif, maka kita harus pastikan bahwa alat kumpul data yang kita pakai itu valid dan reliable. Validitas berasal dari kata validity yang mempunyai arti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Di suatu skala atau instrumen pengukur,
dapat dikatakan mempunyai validitas yang tinggi apabila instrumen tersebut menjalankan fungsi ukurnya atau memberikan hasil ukur yang sesuai dengan maksud dilakukan pengukuran tersebut. Ada beberapa validitas yang paling penting kita penuhi, ada dua, yaitu validitas isi dan validitas konstruk. Content validity atau validitas isi, sebuah instrumen dikatakan memiliki validitas isi apabila mengukur tujuan khusus tertentu yang sesuai dengan materi atau isi pelajaran yang diujikan. Oleh karena materi yang diajarkan tertera dalam kurikulum, maka validitas isi ini sering juga disebut validitas kurikuler. Validitas isi dapat diusahakan tercapainya sejak saat penyusunan soal dengan cara merinci materi kurikulum atau materi buku ajarnya. Nah, validitas isi itu setelah kita memastikan bahwa apa yang mau kita teskan sesuai dengan kurikulum, maka soal tes kita itu kita serahkan ke dua expert, maka disebut juga expert judgment. Nah, selanjutnya validitas konstruksi. Jadi secara terminologis, suatu tes hasil belajar dapat dinyatakan sebagai tes yang baik apabila memiliki validitas konstruksi. Analisis validitas konstruksi dengan menggunakan analisis item analisis dengan menggunakan analisis statistik korelasi produk moment. Selanjutnya, reliabilitas. Suatu alat ukur dikatakan reliable jika alat ukur tersebut menunjukkan sejauh mana hasil pengukuran dengan alat tersebut dapat dipercaya. Hal ini ditunjukkan oleh taraf konsistensi skor yang diperoleh oleh para subjek yang diukur dengan alat yang sama. Macam-macam uji reliabilitas itu bisa tes retest, split half reliability, dan Cronbach alpha. Setelah kita mengumpulkan data, maka kita harus menganalisis data tersebut. Nah, karena tujuan utama melakukan penelitian eksperimental ini adalah untuk mengetahui efektivitas, sejauh mana efektivitas metode ajar yang kita terapkan itu terhadap hasil belajar siswa. Jadi kita untuk mengetahui apakah ada perbedaan yang signifikan antara kelompok belajar yang kita beri perlakuan atau treatment dengan kelompok belajar yang tidak kita beri perlakuan. Ya, maka kita melakukan analisis data statistik dengan 3 tahap. Pertama, analisis deskriptif statistik. Analisis deskriptif statistik ini untuk mengetahui sebaran data, mengetahui nilai rata-rata dan standar deviasi. Kemudian uji prasyarat, normalitas, dan reliabilitas. Terakhir uji hipotesis. Nah, untuk eksperimental itu biasanya menggunakan t-test, apabila desainnya faktorial kita menggunakan analisis ANOVA. Baik, demikian penjelasan saya tentang experimental research.